Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke video pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang materi memadu gerak. Lanjutan dari materi bab 2 kinematika gerak lurus. Ya, pada poin yang terakhir yaitu memadu gerak. Yang pertama, kita akan bahas tentang memadu gerak antara GLB dan GLBB. Ya, GLB dengan GLBB, perpaduan GLB dan GLB akan menghasilkan resultan yang berupa GLB juga. Gerak lurus beraturan dan gerak lurus beraturan menghasilkan gerak lurus beraturan. Ya. Ada beberapa keadaan gerak ada yang akan kita bahas. Yang pertama, ketika kedua gerak searah. Artinya searah itu bagaimana? Misal gerak pertama ke kanan, berarti gerak kedua juga ke kanan. Gerak pertama ke utara, gerak kedua ke utara. Itu artinya searah. Maka resultanya kecepatan geraknya gabungannya dirumuskan. Nah, ini V sama dengan V1 ditambah V2. V-nya siapa? Resultan kecepatannya. V1-nya kecepatan gerak pertama, V2-nya kecepatan gerak kedua. Nah, ini ketika kedua gerak searah, ya, tinggal dijumlahkan saja. Nah, sedangkan ketika kedua gerak saling berlawanan arah. Berlawanan arah artinya apa? Misal gerak pertama ke kanan, gerak kedua ke kiri. Nah, sudutnya berapa? 180 derajat ya antara kedua gerak. Kalau searah tadi, kalau ke kanan dan ke kanan 0, ke atas dan ke atas juga 0. Nah, kedua gerak berlawanan arah, satu ke kanan, satu ke kiri, satu ke atas, misal satu ke bawah. Kalau satu ke utara, yang satu ke selatan. Itu artinya berlawanan. Maka resultannya dirumuskan V sama dengan V1 dikurangi V2. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, nanti siapa tahu ditanyakan arahnya, karena kecepatan itu adalah besaran vektor, ada besar dan arah. Ketika misal kalian misalkan V1-nya itu yang ke atas, V2-nya yang ke bawah. Nah, nanti kok besar yang ke bawah, maka hasilnya kan negatif. Nah, negatif. Nah, kalau hasilnya negatif, maka arahnya ya searah dengan yang ke bawah. Kalau hasilnya positif, arahnya searah dengan yang ke atas. Begitu juga misal V1 ke kanan, V2 ke kiri. Nah, nanti kok ketemu positif, nah, berarti resultannya kemana? Yang positif tadi siapa? Ke kanan. Oke, sama keterangannya sama ya. Nah, kemungkinan yang ketiga, kedua gerak saling tegak lurus. Nah, jika saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Misal satu ke barat berarti yang satu ke utara atau ke selatan, atau kanan atas, atau ke kiri dengan ke bawah. Nah, resultannya bagaimana? Karena tegak lurus, maka ikuti aturan Pitagoras, yaitu akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Sama, V-nya resultan kecepatan, V1 kecepatan gerak pertama, V2 kecepatan gerak kedua. Nah, kemungkinan yang terakhir yaitu kedua gerak membentuk sudut tertentu. Sudutnya θ. Nah, berarti yang bukan searah, bukan berlawanan, atau bukan tegak lurus, kalian gunakan rumus ini. Nah, ya. V sama dengan akar V1 ditambah V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2V1 V2 kosinus θ. Nah, θ-nya siapa? θ adalah sudut yang dibentuk antara V1 dengan V2. Nah, ini θ. Oke, nah ini ada 4 kemungkinan rumus perpaduan gerak
lurus beraturan, yang hasilnya juga gerak lurus beraturan. Kita masuki contoh soalnya. Nah, contohnya di sini, dari tepi sungai yang lebarnya 200 meter, seorang mendayung perahu dengan kecepatan 4 meter per sekon dengan arah tegak lurus terhadap arus yang kelajuannya 3 meter per sekon. Tentukan: A. Besar kecepatan perahu terhadap pengamat yang diam di tepi sungai. B. Arah gerak perahu terhadap arah arus sungai dilihat oleh pengamat yang diam di tepi sungai. Yang C. Jarak yang ditempuh perahu untuk sampai ke seberang. Yang D. Selang waktu yang diperlukan untuk mencapai ke seberang. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, nanti berarti ikuti aturan gerak lurus beraturan. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan. Nah, acuan yang bergerak adalah arus kan? Dan acuan yang diam adalah pengamat yang diam di tepi sungai. Misal di titik O. Vektor-vektor kecepatannya adalah sebagai berikut. Memiliki nama-nama sendiri. VPA adalah kecepatan P perahu. A arus, berarti perahu terhadap arus. Tadi berapa kecepatannya? Ini 4 meter per sekon. Arahnya tegak lurus dengan arah arus ya. Terus kecepatan arus terhadap orang atau terhadap titik O, ini maksud di sini adalah titik O atau pengamat. Pengamat berada di titik O. Ya. Kecepatan arus terhadap titik O atau terhadap pengamat, besarnya berapa kecepatan arusnya? 3 meter per sekon. Ya. Terus yang ketiga, VPO, kecepatan perahu terhadap pengamat. Ya. Nah, gambarnya seperti ini. Ini sungai, tepian sungai. Ini dari A ke B atau C ke D adalah lebar sungai. Ini kecepatan perahu terhadap arus. Nah, yang ini kecepatan arus, arahnya tegak lurus. Nah, jika arus sungainya tenang atau berarti tanpa kecepatan kan, perahu ini akan langsung lurus ke atas, ya kan? Langsung nyebrang. Lintasannya lurus-lurus. Maksudnya lintasannya kayak gini, ya. Nah, tapi karena ini ada pengaruh kecepatan arus, ya, yang tadinya mau bablas ke sana kan sedikit miring. Oh, lama-lama membentuk lintasan seperti ini. Ini lintasannya masih lurus. Nah, berapa VPO? VPO di sini ini yang miring ini ya. Berapa arah perahu terhadap arus? Arah perahu ini kan arah perahu, ini arusnya. Ini alfanya di sini. Dari AD ke CD. Sudut yang dibentuk AD dan CD. CA, AC. Terus berapa SAC? Berapa jarak AC? Berapa TAC? Ya. Yang pertama, perpaduan gerak, karena di sini tegak lurus perahu dengan arus, maka penyelesaian yang pertama VPO sama dengan akar karena tegak lurus. VPA kuadrat ditambah VAO kuadrat. Akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, akar 16 tambah 9, akar 25. Ketemulah VPO sebesar 5 meter per sekon. VPO tadi siapa? Kecepatan perahu terhadap pengamat yang diam di tepi sungai. 5 meter per sekon. Yang B, berapa arah atau sudut antara AD dengan CA, atau VPA dengan VAO. Ini VPA yang di depan ini, VPA dengan VAO. 4/3. Tangan alfa sama dengan tangan alfanya ini ya. Tangan sisi di depan dibagi sisi di samping, sisi di depan demi bukan miring ya, depan samping desa ya, depan samping. Depannya VPA, sampingnya VAO, maka 4/3. Tangan yang hasilnya 4/3, sudutnya berapa? Nah, cara mencari sudutnya seperti ini. Alfa sama dengan tangan pangkat negatif 1 dari 4/3. Ini artinya bahwa tangan sudut berapa yang hasilnya 4/3, yaitu sudutnya 53 derajat.
Yang C, berapa AC? Kita gunakan rumus sinus. Sinus alfa, ini alfa ini ya. Alfa adalah sinus depan dibagi miring. Demi depannya AB, miringnya AC. Kenapa kok AB? Nah ini sama. AB dengan CD kan sama. Ya. Sinus 53 derajat sama dengan 200 per AC. Nah, maka sinus 53 0,8 sama dengan 200 per AC, maka AC-nya 200 dibagi 0,8 ketemu 250 meter. Yang tadinya harusnya nyebrangnya hanya 200 meter, karena ada pengaruh arus jadi tambah panjang 50 meter, berarti jadi 250 meter. Jadi SAC-nya 250 meter. Selanjutnya yang D, TAC. TAC sama dengan SAC dibagi VPO. SAC dibagi VPO sesuai dengan rumus GLB. S sama dengan V kali T, sehingga T sama dengan S dibagi V, ya. S-nya 250, V-nya 5, sehingga ketemu 50 sekon. Jadi selang waktu mencapai seberang adalah 50 sekon ya. Ini alfanya ini ya, baru muncul alfanya ya. Ini alfanya. Oke. Nah, inilah contoh dari GLB digabung dengan GLB yang hasilnya juga GLB. Ikuti aturan GLB. Rumus GLB hanya S sama dengan V kali T. Dari situ kalian bisa mencari V, bisa mencari T ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu perpaduan yang kedua, gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Ya, gerak lurus beraturan. Misalkan di sini perpaduan GLB pada sumbu X dan GLBB pada sumbu Y, maka akan menghasilkan resultan yang berupa gerak parabola. Nah, jadi kalau dibalik, gerak parabola dibentuk dari apa? Gerak parabola adalah gerak hasil perpaduan antara GLB pada sumbu X dan GLBB pada sumbu Y, ya. Tuh. Adapun penjelasan lebih lanjutnya, gerak parabola, nah ini merupakan gerak pada bidang datar yang lintasannya berbentuk parabola. Kenapa berbentuk parabola? Tadi karena terbentuk dari perpaduan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan pada sumbu X, gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y. Yang kedua, percepatan pada gerak parabola adalah tetap. Nilainya A sama dengan negatif G. Nah, karena G ke bawah, arah gerak parabolanya mula-mula kan ke atas. Misalkan kita menembakkan peluru, ya kan nggak mungkin peluru, maksudnya kalau kita dari bawah kita ingin menembak, kan membentuk lintasan berupa parabola. Bagaimana lintasannya? Kita lihat. Nah, lintasannya seperti ini, ya. Nah, ini V0. V0 kecepatan awal membentuk sudut theta. Kalau ke atas jadinya nanti gerak vertikal, ya kan? Ke atas. Kalau V0-nya ke bawah namanya gerak vertikal ke bawah. Nah, kalau ini tetanya membentuk sudut tertentu. Sudut tertentunya antara 0 sampai 90. Jadi bukan 0, bukan 90. Jadi berbentuk gerak parabola yang lintasannya seperti ini. Kita akan bahas satu-satu besaran-besaran yang ada pada gerak parabola. Yang pertama, kecepatan awal V0. Nah, V0 di sini bisa diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Ya. V0 pada sumbu X dirumuskan ini. V0 X sama dengan V0 cosinus theta. Nah, yang perlu kalian ingat, gerak lurus beraturan pada sumbu X. Maka apa arti gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus yang lintasannya lurus, ya. Gerak yang lintasannya lurus, kecepatannya tetap. Jadi kecepatan gerak parabola pada sumbu X pada kapanpun waktunya itu nilainya tetap, yaitu V0 cosinus theta.
karena mengikuti gerak lurus beraturan, ya. Nah, sedangkan kecepatan pada sumbu Y, ini kecepatan awalnya dulu, V0 Y adalah V0 sinus theta. Kenapa pakai sin sih, Bu? Nah, sin, karena ini sumbu Y kan di depan sudut, maka pakainya sin. Sumbu X di samping sudut, pakainya kosinus. Oke, ini kecepatan awalnya. Nah, kita masuki ke kecepatan pada saat T. Nah, tadi kalau di sumbu X kan tetap, maka Vx nilainya tetap V0 kosinus theta. Sedangkan Vy ikuti aturan GLBB. Rumus Vt sama dengan V0 min Gt. Nah, V0-nya V0Y min G kali T. Ingat, V0Y-nya V0 sinus theta min Gt, ya. Jadi sumbu X GLB, sumbu Y GLBB. Ingat ya. Nah, maka resultannya antara X dan Y kan tegak lurus. Maka resultannya akar VI kuadrat ditambah VY kuadrat. Nah, ini kecepatan pada saat T. Sekarang bagaimana posisinya? Nah, posisi itu nanti berarti koordinat X dan Y. Nah, X ikuti GLB, rumus GLB, S sama dengan V kali T. Nah, ini perjelas lagi, S sama dengan V kali T. Karena ini X berarti ya V0-nya X kali T. V0 cos theta kali T. Ini rumus X. Sedangkan VY di sumbu Y ikuti GLBB, rumus S sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. Nah, masukkan ini. Y sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Y-nya V0 sin theta kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Ini rumus posisinya. Nah, jika ditanyakan berapa R-nya, jaraknya, itu antara X dan Y kan tegak lurus, maka akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Selanjutnya besaran yang selanjutnya. Nah, waktu mencapai titik tertinggi. Ini titik tertinggi Ibu simbolkan titik P adalah titik puncak. Di titik puncak P berlaku. Yang perlu kalian perhatikan, di titik P ini berlaku. Yang ada kecepatan siapa ini? Kecepatannya X. Di sumbu Y tidak ada kecepatan. Inilah yang berlaku pada titik puncak. V-nya Y sama dengan 0. Sedangkan V-nya X ya sama dengan V0X sama dengan V0 kosinus theta. Nah, dari kata kunci VY sama dengan 0, ini kita bisa mencari waktu mencapai titik tertinggi dengan memasukkan rumus V. VY tadi kan V0 sin theta min GT. Nah, di sini VY-nya 0. Maka 0. V0 sin theta min GT. Ya, rumus ini dari rumus apa tadi? VY sama dengan V0 sin theta min GT. Karena 0, maka V0 sin theta sama dengan G kali T. Dari sini kita peroleh rumus waktu mencapai titik puncak. Ibu kasih nama TP biar gampang. TP waktu mencapai puncak, yang besarnya V0 sin theta dibagi G, ya kan? V0 sin theta ini G-nya dikali pindahkan jadi dibagi. Ya, ini waktu mencapai titik puncak. Selanjutnya dari sini, dari besaran ini, kita bisa mencari bagaimana ketinggian maksimum. Nah, Hmax. Ini ya, Hmax ini titik puncak ke sini, ini Hmax. Dengan memasukkan rumus Y. Y sama dengan V0 sin theta kali T dikurangi setengah GT kuadrat ini ya. Ini. Nah, H sama dengan Y-nya kan sama dengan H. Sama dengan V0 sin theta. T-nya apa? Ya, waktu mencapai titik puncak, rumusnya kan ini dimasukkan. V0 sin theta per G dikurangi setengah
Oh iya, ini ada G-nya ya. Setengah G kali V0 sin theta. Sin theta kuadrat dibagi G kuadrat. Ini ya, ada G dibagi G kuadrat, kan hasilnya ini. Nah, sehingga rumus H V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi G dikurangi setengah V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi G. Ini kan ada ini. Ada ini kan, nomor setengahnya. Maka hasilnya hamak. Nah, rumus cepatnya ini. V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ini rumus cepat mencari hamak ya. Nah, yang selanjutnya waktu mencapai titik terjauh. Nah, ini lintasannya waktu mencapai titik terjauh. Nah, TA waktu mencapai A, ini A sama dengan 2 TP. Ya kan? Karena titik puncak adalah titik di tengah-tengah perjalanan gerak parabola utuh dari awal sampai akhir. Nah, maka TA sama dengan 2 V0 sin theta dibagi G. Ini rumus TA ya. TA adalah waktu mencapai titik terjauh. Di sini Ibu simbolkan titik terjauhnya titik A, maka Ibu kasih nama TA 2 V0 sin theta per G. Nah, sekarang jarak mendatar terjauh. Nah, berarti berapa A? Nah, atau di sini disimbolkan R. R sama dengan V0 kali TA. R-nya V0 cosinus theta kali TA-nya 2 V0 sin theta per G. Nah, V0 kali V0 ya. Ini ada V0 kali V0 jadinya V0 kuadrat kan per G. Nah, ini berarti tinggal 2 sin theta cosinus theta. Nah, 2 sin theta cosinus theta itu sama saja dengan sinus 2 theta. Maka rumusnya menjadi V0 kuadrat per G kali sinus 2 theta. Nah, ini rumus gerak-gerak parabola, besaran-besaran gerak parabola. Nah, sekarang contoh soalnya. Nah, salah satu penerapannya ini, tapi untuk mengincar mangga sendiri ya, bukan mangga milik orang lain. Misalkan mau memetik mangga milik orang lain harus sepengetahuan pemiliknya. Ya, sebuah pohon mangga yang sedang berbuah berada pada jarak 10 meter dari seorang anak. Anak tersebut sedang mengincar sebuah mangga yang menggantung pada ketinggian 8 meter. Jika anak tersebut mengarahkan batu pada sudut 45 derajat terhadap horizontal, berapa kecepatan lemparan supaya batu mengenai sasaran? Nah, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon. Nah, biasanya kalian sudah titis bisa memperkirakan tanpa menghitung. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Ini Ibu gambarkan gambarnya ya. 10, ini 8. Sudutnya 45. Maka besaran-besaran yang diketahui yang pertama X. X-nya 10 meter, Y-nya 8 meter, Theta-nya 45 derajat, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan berapa V0-nya. Nah, caranya kita masukkan besaran yang sudah ada. Yang pertama masukkan besaran X-nya. X-nya V0 sin theta kali T. X-nya 10 sama dengan V0 sin 45 derajat kali T. 10 sama dengan V0 sinus 45 itu setengah akar 2 kali T. Nah, ini pindah ruas berarti 10 kali 2 per akar 2 sama dengan V0 kali T. Maka V0 kali T sama dengan 20 per akar 2 ketemu sebagai persamaan 1. Ibu tuliskan di sini sebagai persamaan 1 karena belum selesai. Nah, kita masukkan besaran yang kedua yaitu Y. Y sama dengan V0 sinus theta kali T min setengah GT kuadrat. Y-nya 8. Nah, V0 sinus 45 sama setengah akar 2 kali T dikurangi setengah GT kuadrat. 8 sama dengan ini kita kedepankan setengah akar 2
V0 kali T min setengah GT kuadrat. Nah, ini Ibu tuliskan sebagai persamaan 2. Masukkan persamaan 1 ke persamaan 2. Masukkan tadi kan ada persamaan 1 V0 kali T sama dengan 20 per akar 2. Ini masukkan ke sini ya. Nah, setengah kali akar 2 kali 20 per akar 2 dikurangi setengah GT kuadrat. Ini akar 2 dibagi akar 2 kan? 20 bagi 2 ketemu 10. Paham ya ini ya? Dikurangi setengah GT kuadrat. Setengah GT kuadrat pindah sama dengan 10 kurangi 8 sama dengan 2. Nah, sehingga T kuadrat 2 kali 2 dibagi 10. 10-nya siapa Bu? G. Ya, jika dalam soal tidak tuliskan G sama dengan berapa, kita masukkan 10. Kalau dalam soal ditulis 10 ya kita masukkan 10. Oke. T kuadrat sama dengan 4 per 10, sehingga biar kuadratnya hilang maka di akar. T sama dengan akar 4 per 10, akar 4 itu 2, akar 10 dituliskan saja akar 10 ya. Nah, ini waktunya. Nah, masukkan waktu ini ke persamaan 1. V0 kali T sama dengan kan ini 20 akar 2, T nya sudah dicari, 2 per akar 10 sama dengan 20 per akar 2. Nah, ini pindah ruas sehingga V0 sama dengan 20 dibagi akar 2 kali ini dibalikan akar 10 dibagi 2. 20 bagi 2 ketemu 10, paham ya? Terus akar 10 dibagi akar 2 tidak langsung ketemu 5 tetapi ada akarnya. Akar 10 dibagi akar 2 ketemu akar 5. Berarti V0-nya 10 akar 5 meter per sekon. Inilah kecepatan awal ketika anak tersebut bisa menuju ke Mangga yang jarak X-nya 10, jarak Y-nya 8 meter dengan sudut 45 derajat. Oke. Nah, kita sudah bahas perpaduan gerak yang pertama GLB dengan GLB hasilnya GLB, yang kedua GLB dengan GLBB hasilnya gerak parabola. Ya, semoga bermanfaat untuk kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.